Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang soli dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Ustazah Rani kali ini dalam pembelajaran tematik. Wah, sekarang kita sudah memasuki tema 7. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tema 7, subtema 1, muatan bahasa Indonesia dan SBDP. Sebelum kita mulai, ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis yang dibutuhkan. Nah, sekarang marilah kita mulai video pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum memasuki materi, Ustazah terlebih dahulu akan membacakan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, dapat menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran tiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Yang kedua, dapat menuliskan kata dan arti kata-kata sulit yang ada dalam teks yang telah dibaca dengan benar. Dan yang ketiga, dapat menentukan tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan tepat. Anak-anakku, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, setelah ini Ustazah akan bacakan sebuah teks tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalian perhatikan dan simak baik-baik ya. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, dari teks yang telah Ustazah bacakan kepada kalian, kita akan bersama-sama mencari pokok pikiran dari teks tersebut. Pokok pikiran adalah pokok masalah yang mendasari suatu bacaan atau cerita. Pokok pikiran bersifat implisit atau tersirat, artinya tidak tertulis secara jelas pada bacaan. Pokok pikiran disebut juga gagasan pokok, ide pokok, atau gagasan utama. Nah, dari bacaan yang telah Ustazah baca tadi, pokok pikiran pada paragraf pertama yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman namun tetap hidup rukun seperti yang tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan pokok pikiran pada paragraf 2,
Suku di Indonesia sebanyak 1.331 suku bangsa. Selain kita belajar menentukan pokok pikiran, kita juga akan belajar untuk mencari kata serta arti kata sulit yang terdapat dalam bacaan yang Ustazah baca tadi. Adapun langkah-langkah untuk mencari arti kata sulit, yang pertama, kalian siapkan kamus besar bahasa Indonesia terlebih dahulu. Setelah itu, tentukan kata dasar yang akan dicari maknanya. Misalnya, kalian ingin mencari arti kata dari kata keragaman. Keragaman memiliki kata dasar ragam. Jadi, dalam kamus kalian cari dulu kata ragam. Nah, setelah menemukan kata ragam, kemudian carilah bentuk-bentuk turunan dari kata ragam tersebut. Sekarang kamu telah menemukan dan mengetahui arti dari kata tersebut. Dari bacaan tadi, Ustazah menemukan beberapa kata sulit beserta artinya. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika, artinya walau berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata sulit yang kedua yaitu slogan. Slogan artinya moto yang digunakan sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Kata sulit selanjutnya etnis. Etnis memiliki arti suku bangsa. Dan kata tulis terakhir yaitu sensus, memiliki arti perhitungan jumlah penduduk. Kalian tahu tidak? Keragaman suku, budaya, bahasa yang ada di Indonesia tertuang dalam sebuah lagu loh. Apakah kalian tahu lagu apakah itu? Nah, lagu itu adalah lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Nah, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang telah kita nyanyikan bersama, kita mengetahui tentang tinggi rendah nada. Apakah kalian mengetahui apakah tinggi rendah nada tersebut? Berikut ini adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada, akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Jadi, jika not balok letaknya semakin tinggi, berarti nada tersebut juga akan semakin tinggi. Tanda tempo. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan tempo dinamakan metronom. Secara umum, tanda tempo dibagi menjadi 3. Yang pertama, allegro, artinya cepat. Keterangannya lebih dari 60 ketukan per menit. Kemudian, moderato, artinya sedang. Tanda tempo moderato memiliki 60 ketukan per menit. Dan yang terakhir adalah largo. Largo merupakan tanda tempo lambat, artinya kurang dari 60 ketukan per menit. Di awal tadi, Ustazah berkali-kali menyebutkan bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali bahasa. Tiap daerah memiliki bahasa daerahnya masing-masing.
Salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah yaitu melalui lagu. Berikut ini adalah lagu daerah yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Lagu Ampar-Ampar Pisang adalah lagu daerah dari Kalimantan Selatan. Lagu Ampar-Ampar Pisang bercerita tentang kebiasaan masyarakat Kalimantan menjemur pisang untuk dijadikan makanan. Nah, berikut ini kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Ampar-Ampar Pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiki dihurung bari-bari, masak sabiki dihurung bari-bari, manggalepak manggalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya celang curupan, bengkok dimakan api, apinya celang curupan. Nang mana batis kutung dikitipi dawang, nang mana batis kutung dikitipi dawang. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang telah Ustazah jelaskan, Ustazah akan memberi kalian tugas. Tugasnya terdapat di buku Pupena halaman 87, melengkapi tabel nomor 2 dan 3. Dan tugas yang kedua, menyanyikan satu lagu daerah. Kalian rekam, kemudian dikirim dalam bentuk voice note. Tugas paling lambat dikumpulkan hari Selasa, tanggal 26 Januari tahun 2021. Ustazah akan membacakan kesimpulan materi yang telah kita bahas bersama-sama. Kesimpulan yang pertama, pokok pikiran adalah pokok masalah yang mendasari suatu bacaan atau cerita. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan tempo dinamakan metronom. Alhamdulillah, materi kita hari ini telah selesai. Semoga materi yang telah Ustazah jelaskan kepada kalian dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita akhiri video pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.